Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam acara kajian rutin kita, kajian hadis Riyadhus Shalihin, sebuah buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita semuanya akan membahas tentang satu bab, yaitu babu sitri auratil muslimina wan nahyi an isya'atiha li ghairi darurah. Bab tentang menutup aib orang-orang muslim dan larangan menyebarkannya kecuali dalam keadaan darurat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang bab ini, yaitu bab kita dianjurkan untuk menutup aib seorang muslim, dan kita pun dilarang untuk menyebarluaskannya kecuali di situ ada kebutuhan yang memang diminta untuk itu. Nah, kaitan dengan aib ini, menutup aib ini, atau dalam bahasa lain adalah al-kitman. Memang ada dua. Pertama adalah ada al-kitman al-mahmud, ya, menyembunyikan aib yang terpuji. Kemudian yang kedua adalah al-kitman al-madmum, menyembunyikan sesuatu yang terlarang. Kalau kita lihat dari pembahasan ini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi adalah menutup aib, ya, babu sitri aib, babu sitri auratil muslimin, bab yang membahas tentang menutup aib orang-orang muslim. Kalau kita berbicara tentang aurat itu ada dua. Yang pertama adalah ada aurat hakiki, yang kedua adalah disebut dengan aurat maknawi. Aurat hakiki adalah aurat yang memang diharamkan untuk melihatnya, seperti dubur, kubur, dan lain sebagainya. Ini jelas aurat yang memang kita diharamkan untuk melihatnya. Ini adalah aurat hakiki. Tapi ada yang disebut dengan aurat maknawi. Nah, aurat maknawi ini adalah diantaranya aib, kemudian kejelekan akhlak dan perbuatan. Ini adalah kaitan dengan aib. Nah, makanya ya, inilah yang pembahasan kita bahas. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyifati kaum muslimin di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sungguh kami telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi dan kepada gunung-gunung. Fa'abayna ayyahmilnaha. Kemudian ya, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Wa ashfaqna minha wa hamalhal insan. Mereka enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir kaitan dengan memikul amanah ini. Wa hamalhal insan, dan amanah itu dipikul oleh manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana dzuluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyifati manusia dengan dua hal. Satu adalah dzuluman, yang kedua adalah jahula. Dzuluman, yang namanya manusia, mungkin dia melakukan kesalahan. Nah, kesalahan ini ada yang disengaja, ada yang tidak. Yang disengaja ini disebut dengan dzuluman, kezaliman. Sedangkan yang tidak disengaja, inilah yang disebut dengan jahula, kebodohan. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika manusia melakukan kezaliman ini kan ada yang memang sengaja dia menjalankannya, ada yang memang mungkin karena kebodohan, karena kekhilafan, tidak kesengajaan dan lain sebagainya. Maka disinilah pembahasan ini sangat penting, yaitu membahas tentang bagaimana kita menjaga sitru auratil muslimin,
kita menjaga, menutupi aib-aib orang muslim, wa adami isya'atiha, dan kita tidak menyebarkan aib tersebut. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Majid Abdul Furaid di dalam kitabnya Ar-Ra'id Durus fi Tarbiyah wa Da'wah, beliau menyebutkan ba'dul majalat al-kitman. Maka ada beberapa kaitan dengan kita menutup aib, menjaga aib. Apa saja yang harus kita jaga? Yang pertama adalah kitman al-asrar az-zawjiyah, menjaga rahasia kaitan dengan hubungan suami istri. Ya. Makanya di antara Al-Quran menyebutkan fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Di antara indikator seorang wanita yang salihah itu siapa? Adalah di sini hafidhatul lil ghaib. Artinya dia bisa menjaga kaitan dengan bab ini. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul menyampaikan di antara amanah yang paling besar, inna min a'dhamil amanat indallahi yaumil qiyamah. Amanat yang paling besar di sisi Allah kelak di hari kiamat adalah apa? Kalau ada seorang laki-laki menceritakan yubdi ila imraatihi wa tubdi ilaihi. Jadi seorang laki-laki menceritakan tentang hubungan suami istrinya, atau istri menceritakan tentang hubungan suami istri tersebut, kemudian apa? Itu sebuah rahasia mereka berdua. Summa yansyuru sirraha, kemudian dia sebarkan rahasia itu kepada orang lain. Ini adalah kaitan dengan ini. Maksudnya apa? Inna min a'dhamil amanah, inna min a'dhami khiyanatil amanah. Sesungguhnya di antara khianat yang paling agung kaitan dengan amanah itu adalah yaitu ketika seorang suami menceritakan kepada orang lain tentang hubungan suami istrinya, atau kebalikannya, seorang istri menceritakan kaitan dengan hubungan suami istri kepada orang lain. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah sirriyatul abdan. Yang harus dijaga juga adalah kaitan dengan aib yang ada dalam badan seseorang. Ini adalah yang disebut dengan kita tidak menampakkan kepada orang lain. Ini adalah juga sirriyatul abdan. Kita juga harus menjaga aib ini. Kemudian kitmanul lisan. Ini juga penting, kita selalu menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena diantaranya adalah bahwa dengan lisan ini juga bisa jadi seseorang dimasukkan ke dalam api neraka. Bahkan pernah kita bahas dalam hadis arba'in, betapa banyak orang yang masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara lisannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaitan dengan sirri, yaitu kaitan dengan kitmanu al-lisan. Kemudian kitmanul ibadah. Ada juga kaitannya, kadang kita juga perlu menyembunyikan kaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Wabil khusus adalah ibadah-ibadah yang memang dianjurkan untuk disembunyikan. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara amal ibadah yang paling utama adalah itu adalah apa? Salat setelah salat fardu adalah salat malam. Kenapa salat malam ini istimewa? Salat malam ini istimewa karena memang betul-betul menjaga rahasia, betul-betul menjaga keikhlasan orang tersebut. Kitmanul ibadah. Termasuk diantaranya sedekah. Kata Allah, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Nah, kemudian kitmanut takhtit wal harakat. Adanya kalau kita punya planning, punya perencanaan, tentu ini juga untuk menjaga kaitan dengan kesuksesan ini, maka kadang ada kalanya harus kita jaga. Makanya contohnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu kan juga punya rencana, dan rencana itu beliau rahasiakan. Termasuk juga Rasulullah SAW ketika beliau mau hijrah, maka beliau juga menjaga rahasia ini. Nah, termasuk juga adalah kaitan dengan Rasul ketika itu ketika Rasulullah SAW adalah sirriyatul Rasulullah fi hijrati, ketika hijrah. Nah, kemudian juga adalah kaitan dengan rahasia juga bisa jadi adalah al-israr bin nasihah. Ketika menasihati seseorang, maka lakukanlah dengan cara rahasia juga. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, apakah menjaga rahasia ini atau menyembunyikan sesuatu itu semua senantiasa baik? Ternyata ada juga as-sirri atau al-kitman al-madmum. Ada juga kaitan dengan apa? Yang namanya kitman itu tidak semuanya baik. Ada juga kitman yang tidak baik. Yang disebut dengan al-kitman al-madmum, menjaga sesuatu tapi menjaga ini tidak menceritakan ke orang lain adalah ini suatu hal yang tidak baik. Di antaranya adalah al-ulum an-nafi'ah. Kita semuanya dilarang untuk apa? Al-ulum an-nafi'ah, menyembunyikan ilmu. Maka kita menyembunyikan ilmu ini adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Maka yang namanya ilmu tersebut adalah harus kita sebarluaskan kepada orang lain.
Artinya adalah ini tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua adalah ahlul fisqi wal fujur alladzina a'lanu an fasadihim wa fujurihim. Yang kedua adalah kalau ada orang melakukan kemaksiatan dan dia memang terkenal dengan kalau melakukan kemaksiatan selalu terang-terangan melakukannya. Orang yang melakukan kejahatan dengan terang-terangan, maka orang-orang seperti ini tidak perlu kita menjaga kerahasiaannya, tidak perlu menjaga aibnya, karena ada kemaslahatan ketika kita membuka aib tersebut. Makanya tadi wan nahyi an isya'atiha ya li ghairi darurah. Kita pun dilarang untuk menyebarluaskannya kecuali dalam keadaan darurat. Nah, kalau dalam keadaan darurat ya tidak jadi masalah. Ini adalah kaitan dengan pembahasan ini. Termasuk juga adalah asy-syahadah. Ketika berada di persaksian ya tentu kita pun tidak perlu menjaga kerahasiaan ini. Kemudian termasuk adalah kitmanul akh an ikhwanihi ma fihi maslahatun la'ulid dakwah. Ya, ada kalanya juga menyembunyikan seorang saudara dari saudaranya yang lain untuk kemaslahatannya. Kemudian adalah ada 3 hal kata Rasul, ini kita tidak boleh menjaga kerahasiaannya. Apa 3 hal tersebut kata Rasul? Al-majalis bil amanah. Yang namanya sebuah majelis itu adalah amanah. Kecuali kata Rasul illa salah satu majalis, kecuali 3. Pertama adalah sabku damil haramin. Kalau ada di situ pertemuan rahasia, rencana untuk pembunuhan, mengalirkan darah seorang muslim, itu adalah termasuk diharamkan. Maka kita harus segera memberitahu kaitan dengan bab ini. Au farji haramin, atau di situ mungkin ada prostitusi, menghalalkan kemaluan yang diharamkan. Ini juga tidak boleh. Kemudian au iqtita'i mali min ghairi haqqin, atau yang ketiga adalah ketika ada rencana mungkin perampokan dan lain sebagainya karena mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Kaum muslimin rahmatullah Allah SWT, kembali kepada pembahasan kita yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan satu ayat ketika pembahasan tentang babu sitri auratil muslimin. Ketika membahas tentang ini, Imam Nawawi menyebutkan satu ayat, yaitu di dalam surat Al-Ahzab, dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat ke-19. Di dalam surat An-Nur ya, surat 24 ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu berita bohong, tersebar luas. Fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang beriman. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Maka bagi mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang ayat ini, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini ya, ini kaitan dengan orang-orang yang suka menyebarluaskan ya. Jadi orang-orang yang suka menyebarluaskan ya. Jadi orang-orang yang suka menyebarluaskan ya. Orang-orang yang suka menyebarluaskan. Nah, ini maksudnya apa? Orang-orang yang suka menyebarluaskan itu adalah di sini adalah bagaimana orang yang menyebar kejelekan. Orang yang suka menyebarluaskan kejelekan, ini kan suatu hal yang sangat jelas dosanya. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai, orang-orang yang ingin agar perbuatan jelek itu tersebar luas. Naudzubillahi min dzalik. Ini kebiasaan yang buruk. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan tentang bab ini, kata beliau, maka sesungguhnya orang yang suka menyebarluaskan kejelekan kepada orang muslim itu memiliki 2 makna. Yang pertama adalah orang-orang yang suka menyebarluaskan kejelekan kepada masyarakat muslim. Di antaranya adalah memang dia sengaja gitu pingin merusak generasi. Contohnya adalah menyebarkan film-film porno, majalah-majalah yang merusak, atau buku-buku mungkin yang merusak akidah, merusak moral, dan lain sebagainya. Ini ada orang-orang yang seperti ini. Maka orang-orang ini tidak diragukan lagi, maka mereka mencintai tersebarnya kejelekan kepada masyarakat muslim. Mereka ingin memfitnah agama orang muslim dengan menyebarkan majalah-majalah, film-film yang merusak, dan lain sebagainya. Demikian juga membiarkan mereka melakukan hal itu padahal ia mampu untuk mencegahnya. Ini juga termasuk orang-orang yang menyukai menyebarkan hal-hal yang merusak terhadap orang-orang beriman. Maka orang-orang yang mampu mencegah tersebarnya majalah, film, dan hal-hal yang tadi disampaikan, maka kalau dia membiarkan begitu saja,
maka kata Allah Subhanahu wa taala, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Maka dia itu akan mendapatkan kecelakaan. Dia akan mendapatkan siksa yang pedih, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Jadi orang ini adalah sengaja dia menyebarkan keburukan, menyebarkan nilai-nilai keburukan kepada masyarakat kaum muslimin. Makanya innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Makna yang kedua adalah orang yang suka menyebarkan kejelekan kepada orang tertentu. Kalau tadi adalah kepada semua kaum muslimin, tapi ini menyebarkan kepada orang tertentu, ya, bukan terhadap masyarakat Islam secara keseluruhan. Orang ini juga akan mendapatkan azab yang pedih, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Barang siapa yang menyukai tersebarnya kerusakan pada sekelompok manusia karena sebab tertentu, maka mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kaitan dengan ayat ini, surat An-Nur ayat ke-19 ini, maka ini kan sesungguhnya bercerita tentang hadithul ifki. Hadithul ifki ini adalah tentang berita bohong yang dibuat oleh orang-orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan yuhibbuna an tashi'al fahisha. Jadi berita bohong apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya apa? Mereka ini membuat cerita-cerita bohong. Cerita bohong ini adalah salah satunya adalah ada kesempatan buat mereka untuk membuat tuduhan dan lain sebagainya, mereka langsung melakukan ini. Nah, barang siapa yang suka mengotori ranjang beliau dan barang siapa yang yang mencela keluarga beliau, maka ia termasuk orang munafik dan serupa dengannya. Nah, kalau kita berbicara tentang hadithul ifki ini kan terbiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan perjalanan. Biasanya kalau mau melakukan perjalanan jauh, maka Rasul suka mengundi siapa di antara istri yang akan ikut. Maka ketika diundi ternyata ketika itu adalah Sayyidah Aisyah yang ikut. Nah, di perjalanan tersebut maka di waktu malam, maka ketika dalam satu perjalanan, maka ketika malam tersebut Rasul minta berhenti kepada seluruh pasukan untuk beristirahat. Nah, di penghujung malam maka Rasul berangkat lagi melanjutkan perjalanan. Nah, dalam perjalanan tersebut ketika berhenti Sayyidah Aisyah keluar dari ketika itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau keluar dari tenda yang di atas tenda yang berada di atas binatang. Jadi tempat kendaraan beliau. Beliau keluar karena pingin buang hajat. Kemudian setelah itu ternyata Rasul menyuruh, ayo kita berangkat semua. Nah, orang yang mengangkat tadi tidak terasa bahwa ternyata Sayyidah Aisyah itu tidak ada di dalam tenda tersebut. Ya, karena memang Sayyidah Aisyah sangat kecil ketika itu sehingga orang tidak bisa membedakan apakah Sayyidah Aisyah itu di situ ada atau tidak. Akhirnya ketika itu pergi dan Sayyidah Aisyah tertinggal. Nah, Sayyidah Aisyah ketika itu pas kembali ternyata tidak ada. Pasukan sudah berangkat semuanya, rombongan sudah berangkat semuanya. Sayyidah Aisyah ini orang yang sangat cerdik, orang yang sangat cerdas. Maka ketika itu Sayyidah Aisyah tidak pergi kemana-mana, beliau tinggal diam di tempat tersebut. Kemudian setelah itu ternyata ada seorang sahabat. Seorang sahabat ini bernama Sofwan, ya. Sofwan al-Mu'attal. Ia ini di antara sahabat Nabi kalau sudah tidur pulas banget, susah dibangunin. Nah, kemudian ketika itu maka Sofwan bin al-Mu'attal ini terlambat bangunnya. Ketika terlambat bangun ternyata mendapati ada Sayyidah Aisyah. Beliau mengenalnya kaitan dengan Sayyidah Aisyah sebelum ayat hijab turun. Nah, sebelum ayat hijab turun ini mengenal tentang Sayyidah Aisyah. Akhirnya apa? Akhirnya ketika itu beliau membawa untanya dan memerintahkan kepada Sayyidah Aisyah untuk naik unta tersebut. Dan selama perjalanan maka Sofwan al-Mu'attal itu tidak mengajak bicara kepada Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena menghormati ini adalah istri daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ketika waktu duha tiba, kemudian orang-orang munafik melihat Sayyidah Aisyah tidak ada. Kemudian setelah itu ternyata Sayyidah Aisyah datang dengan Sofwan al-Mu'attal. Maka diberitakanlah, diisukanlah bahwa Sayyidah Aisyah itu beliau adalah berbuat selingkuh dengan Sofwan al-Mu'attal tersebut. Kebayang gitu ya. Dan ketika itu orang-orang menyebarluaskan. Bahkan ada di antara sahabat yang kena isu tersebut. Di antaranya ada 3 orang. Ada Mistah bin Uthathah. Mistah bin Uthathah ini adalah merupakan anak dari Bibi Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan masih ada hubungan kerabat. Dengan siapa? Dengan
Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika tahu bahwa di antara yang menyebarkan berita ini adalah saudaranya, bahkan orang ini adalah selalu dibantu oleh oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka waktu itu sampai Abu Bakar Siddiq saking marahnya ketika tahu di antara yang menyebarkan ini adalah saudaranya ini, ada hubungan kekerabatan ini, sampai beliau tidak mau memberikan bantuan. Karena biasanya sering dibantu. Tapi ketika itu setelah dimotivasi oleh Rasul tentang memberikan maaf dan sebagainya, maka beliau beristighfar kepada Allah dan memaafkan dan tetap memberikan bantuan. Kemudian yang kedua adalah Hasan bin Thabit. Yang ketiga adalah Hamnah binti Jahash. Ya, yang mana Hamnah binti Jahash ini adalah beliau ini adalah saudara dari salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini adalah salah seorang saudara dari istri Nabi SAW, itu Zainab binti Jahash. Madunya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketiga orang ini mereka menyebarkan ini kenapa? Karena dianggap ini benar. Yaitulah kerjaan orang-orang munafik, orang-orang musuh Islam, bagaimana ingin menghancurkan keluarga Rasulullah SAW. Nah, ini kemudian subhanallah, Allah dengan kemuliaan, Allah dengan kekuasaan, dan Allah dengan hikmahnya mendaki Sayyidah Aisyah ketika pulang itu sakit dan membiarkan berdiam diri di rumah, dan gak tahu di luar itu bahwa ada isu bahwa beliau dikatakan selingkuh dan lain sebagainya. Cuman beliau hanya tahu saja ketika itu Rasul kalau masuk rumah, kemudian karena tahu Sayyidah Aisyah sedang sakit, cuman bertanya bagaimana ini. Kemudian beliau keluar lagi dan Aisyah merasa tidak suka hal tersebut dari Nabi SAW. Kok kenapa ada perubahan? Gak tahu. Nah, setelah beberapa lama kemudian Sayyidah Aisyah akhirnya tahu juga bahwa ternyata beliau dianggap selingkuh dengan Sofwan al-Mu'attal tersebut. Rasul ketika itu tidak memutuskan sesuatu sampai ingin mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang munafik kaum muslimin mata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mereka menyebarluaskan, orang-orang munafik menyebarluaskan hal ini bukan karena benci terhadap pribadi Aisyah. Karena sesungguhnya mereka membenci semua orang mukmin. Sesungguhnya mereka ini benci kepada Rasulullah SAW dan sangat suka menyakitinya serta membalas dendam kepadanya. Ini adalah kaitan dengan yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini. Makanya kata Allah di dalam surat An-Nur ayat ke-11, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Janganlah kamu mengira berita buruk itu bagi kamu, berita buruk bagi kamu, bahkan itu lebih baik bagi kamu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahum adzabun adzim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya, dan barang siapa yang di antara mereka mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan azab yang besar pula. Kaum muslimin rahmatallah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan orang yang mengambil bagian terbesar di sini siapa? Dia adalah tokoh munafik ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah yang menyebarluaskan berita ini. Walaupun orang-orang munafik ini tidak berani terang-terangan, tapi dia sesungguhnya si fulan berzina dengan si fulana dan sebagainya. Dia tidak mengatakan begitu, tapi dia mengatakan dengan kata-kata yang bercabang. Tapi intinya adalah bagaimana menuduh Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah SAW berbuat zina. Sayyidah Aisyah selingkuh, berzina dengan Sofwan al-Mu'attal. Makanya kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka ini adalah menyebarkan dengan kata-kata sindiran dan kiasan. Karena orang-orang munafik adalah pengecut, mereka menutup-nutupi dan tidak menjelaskan apa yang terdapat dalam jiwa mereka. Makanya disebutkan dalam ayat tadi, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Maka di ayat ke-12 kata Allah, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Maka apa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata ini adalah suatu berita yang dusta yang sangat nyata. Dalam ayat ini terdapat celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang berbicara tentang hal ini. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat ke-13 disebutkan laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Karena ini sudah melakukan perbuatan yang sangat besar, menuduh seseorang mukmin, apalagi istri Nabi SAW telah berbuat zina. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka apa? Fa idza lam ya'tu bisyuhada fa ulaika indallahi humul kadzibun. Dan kalau mereka tidak bisa mendatangkan saksi,
maka di sisi Allah dia termasuk orang-orang yang berdusta. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kaitan dengan menuduh seorang mukmin melakukan perbuatan zina dan sebagainya, ya. Maka kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka kata Allah, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, dan seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu, ya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, lamassakum fima afadtum fihi adzabun adzim, maka niscaya kamu akan ditimpa dengan adab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, yaitu tentang berita bohong tersebut. Nah, kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian cerita ini terus disampaikan. Bahkan saking berita ini terus menyebar sampai diungkapkan ittalaqauna bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum. Ingat ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui. Wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu mengira itu adalah menganggap remeh perbuatan tersebut, padahal pada pandangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah soal permasalahan yang sangat besar. Jadi kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kaitan dengan bab ini. Ketika ada orang melakukan kemaksiatan saja kita harus jaga. Kalau dia bukan ahli maksiat, kita mungkin bisa jadi ada orang terjerumus, kita jaga kaitan dengan aib orang tersebut. Tapi subhanallah, orang-orang ini adalah, kalau disebutkan dalam ayat ini, mereka bukan itu lagi. Menuduh seorang mukmin melakukan perbuatan zina tersebut. Makanya betul kata Allah, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Baginya adalah siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Dan kalau bukanlah karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh Allah maha penyantun dan Allah itu maha penyayang. Ini adalah kaitan dengan ayat ini, turun juga kaitan dengan 3 orang sahabat tadi yang mungkin mereka percaya dengan berita itu. Akhirnya menyebarkan berita itu, dan akhirnya ketiga orang sahabat tersebut dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak 80 kali, ya, sebagai hukuman bagi orang yang menuduh seorang mukminah berbuat zina dan tidak terbukti, dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Bagaimana dengan orang-orang munafik yang sumber awal dari menyebarkan berita ini? Tentu bagi orang-orang munafik, ya tentu mereka tidak ditegakkan hukumannya. Kenapa? Ada 2 alasan. Sebagian ulama mengatakan karena mereka itu tidak terang-terangan menyebarkan, sehingga dia cuci tangan, bahasa kita. Saya kan nggak ngomong begini dan sebagainya. Karena mereka kadang disebutkan dengan kata-kata lafaz-lafaz yang bercabang dan sebagainya. Ada pula yang mengatakan bahwa karena orang munafik bukan kelompok yang perlu disucikan. Karena mereka tidak perlu disucikan. Karena Rasulullah SAW tidak mencambuk mereka. Sebab jika mereka dicambuk, kelompok yang harus maka mereka adalah termasuk suci dari kesalahan. Akan tetapi mereka bukan orang yang harus disucikan, karena tempat mereka adalah neraka yang paling bawah, maka mereka ditinggalkan dengan dosanya. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Jadi ayat ini subhanallah bercerita tentang apa? Tentang sebuah kisah kejadian yang sangat agung. Kejadian itu adalah bagaimana Sayyidah Aisyah dituduh berbuat selingkuh, padahal ini tidak terjadi. Kaum muslimin rahmatullah Allah SWT, pelajaran buat kita semuanya adalah jangan sampai kita membuka, jangan sampai kita menyebarkan aib seorang muslim. Ketika memang dia mungkin saja dia terjerumus kepada kesalahan, kecuali mungkin jika dia yang melakukan kesalahan itu terus menerus sehingga kita perlu membuka aib orang tersebut, karena bukannya apa-apa, karena ada kemaslahatan di situ. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara tentang kitman, tentang sitru auratil muslimin, kita menutup aib seorang muslim itu, maka ya, yang pertama kaitan dengan ini, marilah kita bahas hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Hadis yang pertama adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya, tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain di dunia, illa satarahullahu yaumal qiyamah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari hadis ini, Al-Imam An-Nawawi sengaja menyebutkan bab ini. Tidaklah seorang muslim menutup aib saudaranya di dunia, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya pada hari kiamat.
Ada hadis yang semakna dibahas di pekan yang lalu ketika kita membahas tentang bab ya, bagaimana kita memenuhi hajat seorang muslim. Maka disebutkan di dalam hadis di pekan yang lalu kita bahas, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, as-satru ya, maksudnya adalah al-ikhfa, yaitu menyamarkan dan menutupi ya. Sebagaimana kita telah jelaskan tadi bahwa bahwa tidak semua menutupi aib seorang itu terpuji dan juga tidak tercela pada setiap keadaannya. Walaupun hukum asalnya adalah kalau ada seorang muslim melakukan perbuatan tercela, maka kita menutupinya. Kenapa? Karena bagian daripada kita sitru auratil muslimin. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka ada dua macam kita menutup aib seorang muslim. Yang pertama adalah menutup aib yang terpuji. Dan ini merupakan hak bagi setiap muslim yang lurus, yang tidak dikenal berbuat kejahatan dan tidak terjadi padanya sesuatu kebencian kecuali hanya sedikit. Maka orang ini hendaklah ditutup aibnya, dinasehati dan jelaskan kepadanya bahwa ia telah keliru. Inilah menutup aib yang terpuji. Mungkin dia orang soleh, orang baik, mungkin terjerumus kepada dosa. Itu manusia tadi, doluman jahula. Ketika dia terjerumus tersebut dan dia juga bertaubat, tidak mengulangi lagi, maka nasihati dia, ingatkan dia. Kemudian jangan sampai terjerumus yang kedua kali. Maka orang-orang seperti ini jaga aibnya. Kemudian yang kedua adalah menutup aib orang yang meremehkan perkara-perkara agama, atau dia juga sering melakukan kejahatan kepada hamba Allah. Maka orang seperti ini jangan ditutup aibnya, bahkan disyariatkan untuk menjelaskan perkaranya kepada para pemegang kekuasaan, sehingga untuk menjelaskan perkaranya kepada sehingga mereka bisa mencegah perbuatannya dan menjadi perhatian bagi yang lain. Menutup aib ini menyertai kemaslahatan. Jika dalam menutup ini ada kemaslahatan, maka itu lebih utama ditutup. Dan jika dalam membuka aib itu terdapat kemaslahatan, maka tentu lebih utama dibuka aibnya. Dan jika ada seorang ragu-ragu dalam dua hal ini, maka lebih baik dia menutup aib tersebut. Jadi hukum asalnya tadi, menutup aib kaum muslimin itu adalah dianjurkan. Tetapi ada kalanya kalau dibuka itu ada kemaslahatan, maka dibuka saja, tidak jadi masalah. Ini adalah tentu untuk kebaikan kaum muslimin, sehingga dia bisa berhati-hati kaitan dengan kejahatan orang tersebut. Tapi kalau kita lihat dalam hadis ini, tidaklah seorang muslim, seorang hamba menutup hamba yang lain di dunia kaitan dengan aib, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua. Wa anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali bagi orang-orang yang terang-terangan dan berbuat dosa, yaitu suka menyebarkan dan bangga dengan kejelekan yang dibuatnya. Jadi orang yang menyebarkan dosanya, yaitu dia suka menyebarkan dan bangga dengan kejelekan yang dibuatnya. Kemudian wa inna minal mujaharati, dan sesungguhnya termasuk orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa adalah siapa? An ya'malar rajul bil laili amalan. Ada orang yang melakukan dosa di malam hari. Summa yusbihu, kemudian ketika pagi hari, qad satarahullahu alaihi, Allah menutup aibnya, tidak dibukakan aib orang tersebut. Fayaqul, tapi orang itu mengatakan, ya fulan, wahai fulan, amiltul barihatu kadza wa kadza, saya tadi malam loh melakukan dosa ini dan dosa ini. Wa qad bata yasturu rabbuh, padahal Allah telah menutupi perbuatan tersebut tadi ya. Sungguh pada malam itu Allah telah menutupi aib perbuatannya tersebut. Wa yusbihu, kemudian ketika pagi hari, yakshifu sitrallah, justru dia membuka apa yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, mungkin terjadi di zaman sekarang. Ada orang yang bahkan sengaja mengupload perbuatan dosanya, mungkin saja, padahal orang lain nggak tahu dia melakukan dosa itu. Ini adalah termasuk al-mujaharah. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya, di dalam bab ini disebutkan di dalam bab ini menyebutkan hadis ini, setiap umatku kata Rasulullah SAW akan ditutupi aibnya oleh Allah kecuali orang yang suka menyebarkan kejelekan. Yani setiap umat yang menerima Rasulullah SAW setiap umat yang menerima Rasulullah SAW itu ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali al-mujahirah. Mereka itu terbagi menjadi dua. Al-mujahirah itu yang pertama adalah memang orang yang berbuat maksiat dengan terang-terangan.
ia melakukannya di hadapan orang lain dan orang lain melihatnya dan mereka melihatnya, maka orang ini tidak diragukan lagi bahwa ia tidak diampuni karena ia telah terang-terangan menjerumuskan dirinya dalam kerugian dan ia juga telah menjerumuskan orang lain. Adapun terang-terangan menjerumuskan dirinya adalah ia menzolimi dirinya dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, maka ia telah menzolimi dirinya. Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Mereka tidak menzolimi kami, tetapi justru merekalah yang menzolimi jiwa mereka sendiri. Jiwamu adalah amanah. Kamu harus menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana jika kamu memiliki tanaman, maka kamu harus pasti akan memilih seorang pemelihara yang baik, tidak akan memilih orang yang sembarangan. Begitu juga dengan diri kita. Maka kita akan mencari sang perawat yang baik berupa amal kebaikan, serta menjauhkan dari perawat kotor, yaitu berupa amal keburukan. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adapun maksiat yang ia lakukan secara terang-terangan dapat menjerumuskan orang lain gimana? Jadi ketika dia melakukan terang-terangan menjerumuskan diri sendiri, menzolimi diri, dan dia bisa menjerumuskan orang lain bagaimana? Maksudnya adalah ketika ia melakukan terang-terangan tersebut, sesungguhnya orang-orang jika melihat seseorang melakukan kemaksiatan, maka ada anggapan mudah dalam diri mereka, mereka pun akan melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang Firaun, tentang keluarga Firaun, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke dalam neraka. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya betul kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, barang siapa yang membuat sunnah dalam Islam berupa sunnah yang jelek, maka baginya dosa dan dosa orang yang melakukannya, hal tersebut sampai hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jadilah kita hudatan muhtadin. Kita menjadi petunjuk bagi orang-orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Jangan sampai kita menjadi pelopor keburukan, tapi jadilah kita pelopor-pelopor kebaikan. Ini adalah kaitan dengan pertama, bahwa yang termasuk dengan mujaharah itu bisa jadi memang dia secara terang-terangan melakukan dosa tersebut. Nah, yang kedua adalah orang yang melakukan terang-terangan dalam dosa itu mungkin saja dia sembunyi-sembunyi melakukan dosanya. Tapi ketika itu setelah di hari kemudian dia cerita ke temannya atau dia upload mungkin di zaman sekarang di media sosial dan bangga dengan dosa yang dia lakukan. Ini adalah termasuk al-mujaharah. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya orang tadi yang disebutkan, pantas kata Rasulullah SAW tadi disebutkan orang ini tidak akan diampuni dosanya. Makanya termasuk mujaharah adalah seorang melakukan keburukan di malam hari, kemudian Allah menutupinya, ia melakukan di rumah dan Allah menutupinya, tidak ada seorang pun yang tahu. Jika ia bertaubat pada apa yang terjadi antara dia dengan Allah, maka itu lebih baik baginya. Akan tetapi dalam waktu yang ketika dia waktu pagi, kemudian dia beraktivitas bersama teman-temannya dan dia menceritakan, maka ini adalah termasuk al-mujahirah. Jadi mujahirah itu dua, satu terang-terangan, yang kedua adalah dia menceritakan apa yang dilakukan pada dia lakukannya adalah secara tersembunyi. Ini termasuk dua-duanya adalah al-mujahirah. Allah telah menutup aib orang ini, kemudian ia sendirilah yang membuka aibnya. Inilah yang sering dilakukan oleh sebagian orang disebabkan karena dua hal. Satu, ia adalah orang yang pelupa, yang terbebas dari tuduhan apapun. Yang kedua, ia membicarakan dengan perasaan bangga. Nah, naudzubillah min dzalik. Kalau dia menceritakan dengan perasaan bangga dia melakukan dosa tersebut, maka pantas kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirina. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali bagi orang-orang yang terang-terangan. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini adalah wa anhu, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu mengatakan, idza zanatil amatu, apabila seorang amat itu adalah budak perempuan yang diperjualbelikan, dan ketika dia berzina, maka fatabayyana zinaha, dan sudah jelas kaitan dia berzinahnya tersebut, falyajridhal hadda, maka hendaklah ia, yaitu majikannya, hendaklah dia mencambuk dia dengan had, wala yutharrib 'alaiha, tapi jangan sampai ia dicaci maki. Summa in zanatis tsaniyah, kalau dia melakukan zinah yang kedua, falyajridhal hadda, kemudian tegakkan hukuman tersebut, wala yutharrib 'alaiha, dan jangan kita mencaci maki pula. Wa summa in zanatis tsalisa, kalau dia berzinah yang ketiga, falyabiha, maka jualah, walau bihablim min sya'rin, walaupun hanya dengan seutas tali, yaitu terbuat dari bulu unta. Maksudnya adalah jualah budak tersebut. Kenapa? Karena dia selalu melakukan kesalahan. Di sini kalau kita lihat dari hadis ini,
Yang pertama pelajarannya adalah bahwa hendaklah ya seorang tuan ya, ketika dia memiliki hamba sahaya, maka ketika hamba sahaya itu melakukan perbuatan zina, maka hendaklah dia mencambuknya. Ini adalah bagian daripada hukuman buat hamba sahaya tersebut. Kemudian pelajaran kedua adalah kalau ada orang melakukan kesalahan, kemudian dia sudah dihukum, sudah ditegakkan hukumannya, maka jangan sampai kita terus menceritakan keburukan orang tersebut. Mungkin dia melakukan kesalahan, tapi jangan-jangan dengan cara Allah, dengan cara dihukum tersebut Allah mengampuni dosa-dosanya dan dia bertaubat kepada Allah. Dan ini kan pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita Al-Ghamidiyah, dia melakukan zina, bahkan sampai hamil. Kemudian ketika hamil, ketika mau ditegakkan hukumannya, kata Rasulullah SAW, maka beliau memanggil walinya untuk menjaga wanita ini sampai melahirkan. Setelah melahirkan diserahkan kepada Rasul dan dirajam sampai meninggal dunia. Kemudian kata Rasul, solatkan wanita ini. Umar ketika itu protes, ya Rasulullah, apakah kita mensolatkan seorang wanita pezina? Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Umar, sesungguhnya wanita ini telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Kalau dibagikan taubatnya ini adalah kepada 80 penduduk Madinah, maka cukup. Siapa yang taubatnya lebih baik daripada wanita ini? Hadis ini pernah disampaikan ketika tentang babut taubah, bab tentang taubat. Jadi kalau kita berbicara tentang ini, kata Rasulullah, wala yusarrib 'alaiha, dan janganlah kamu mencaci maki wanita itu. Jadi ini adalah kaitan dengan menjaga aib. Betul ya, dia melakukan perbuatan itu tapi tetap ditegakkan hukumannya, tapi jangan sampai kita pun apa yang kita lakukan adalah mencaci maki orang tersebut. Mungkin kita boleh benci kepada perbuatan dosanya, tapi jangan benci kepada orangnya. Kemudian berikutnya adalah wa anhu, masih dari sahabat Abu Hurairah, qala, beliau berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba khamran. Rasul pernah dihadapkan kepadanya seorang laki-laki yang minum khamr. Kemudian qala idribuhu, kata Rasul, cambukkulahlah dia. Qala Abu Hurairah mengatakan, faminad dharibu biyadihi, ada di antara kami yang mencambuk dengan memukul dengan tangannya. Wadharibu bina'lihi, ada yang memukul dengan sendalnya. Wadharibu bithawbihi, ada yang memukul dengan bajunya. Falamman sarafa, kemudian ketika orang yang dihukum itu pergi, qala ba'dul qaum, kemudian sebagian kaum mengatakan, ahzakallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakanmu. Kemudian qala, Rasul mengatakan, la taqulu hakadha, jangan kamu ucapkan seperti itu. La tu'inu alaihi syaitan, jangan sampai bantu syaitan untuk mencelakakan dirinya. Maksudnya apa? Justru orang tersebut kita rangkul, kita ajak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita mencaci maki mereka, jangan-jangan dia melakukan perbuatan yang sama. Ini adalah kaitan dengan bagaimana kita pentingnya menutup aib seorang muslim dan larangan menyebarkannya kecuali dalam keadaan darurat. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaitan dengan babu sitri auratil muslimin wan nahyi an isya'atiha, ya. Jadi bab ya menutup aib seorang muslim dan kita dilarang untuk menyebarluaskannya illa li daruratin, kecuali karena darurat. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya kita bisa selalu menjaga aib ini, menjaga rahasia ini? Yang pertama adalah supaya kita, sebagai usaha kita adalah supaya kita selalu bisa menjaga ini adalah yang pertama, idraku khuturatul lisan. Maka hendaklah kita mengetahui tentang bahayanya lisan. Ya. Kenapa? Karena kalau lisan kita tidak bisa kita jaga, ini kan berbahaya. Ya. Makanya dalam sebuah hadis kaitan dengan Mu'ad bin Jabal ketika itu Mu'ad mengatakan kata Rasulullah, wa innala mu'akhiduna, kemudian ketika itu Mu'ad pernah bertanya kepada Rasul, wa innala mu'akhaduna bima natakallamu bih, ya Rasulullah, apakah kita akan diminta pertanggungjawaban kaitan dengan apa yang kami ucapkan dengan lisan kami? Faqala lahu, kemudian Rasul menjawab, saqulat ka ummu, hal yakubun nasu fin nari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Ya, maka kata Rasulullah, ya banyak manusia itu terjerumus kepada api neraka itu kenapa? Karena hasil daripada lisan yang dimilikinya. Seorang pemuda tidak akan seorang pemuda itu akan mati karena lisannya yang tidak bisa dijaga. Tidak ada orang mati karena dibunuh oleh orang lain. Ini maksudnya adalah betapa pentingnya kita selalu menjaga lisan. Maksudnya adalah bisa jadi orang itu jadi hancur
reputasi dan lain sebagainya ketika dia tidak bisa menjaga lisannya. Ini kaitan dengan bab ini. Makanya kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita selalu menjaga kaitan dengan lisan ini. Maka kalau kita mau berbicara sesuatu tentu harus dipikir-pikir terlebih dahulu. Apakah ini baik atau tidak buat kehidupan kita, baik itu kehidupan dunia termasuk juga kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua adalah hendaklah tadakkuru akibatu man kasyafa sirran. Hendaklah kita mengetahui dampak, hendaklah kita mengetahui akibat, hendaklah kita mengetahui dosa ketika kita menyebar luaskan aib seseorang. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Makanya kita harus selalu kaitan dengan ini. Ada yang disebut dengan namimah. Namimah itu kan salah satunya kan mengumbar aib seseorang. Maka ini adalah yang harus kita hindari kaitan dengan bab ini. Insya Allah ketika kita bisa menjaga ini, kita tahu dampaknya, tentu kita pun akan bisa menjaga itu. Yang ketiga adalah ta'widun nafsi ala sabri. Hendaklah kita selalu menjaga diri kita untuk supaya sabar. Jangan sampai kita syahwatul kalam kita tuh mudah untuk mengucapkan sesuatu. Gampang banget ngomong ini dan lain sebagainya. Kita jaga kaitan dengan ini. Syahwatul kalam. Maka jaga diri kita supaya kita bisa terlalu sabar kaitan dengan ini. Ta'widun nafsi ala sabri. Karena memang kalau kita banyak pengetahuan, kadang pingin gitu menyebar luaskan sesuatu rahasia. Kemudian yang keempat adalah tahmil ma la tutiq. Jangan sampai kita mengambil beban sesuatu yang tidak bisa kita angkat, tidak mampu untuk menanggung beban tersebut. Makin kita sering mendengar ucapan, makin kita sering melihat sesuatu, makin kita banyak amanah, tentu rahasia-rahasia pun, aib-aib juga akan ada dalam diri kita. Maka kita harus selalu bisa menjaga kaitan ini. Mungkin saja kita banyak orang cerita kepada kita, curhat kepada kita, minta solusi kepada kita. Tentu dia menceritakan aib-aib mereka. Nah tentu kita harus menjaga aib ini. Bagi seseorang yang memandikan jenazah, pernah kita bahas kaitan dengan ini, pentingnya kita menjaga aib. Ya, kalau ada orang yang memandikan jenazah, maka dia jaga aib jenazah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah SAW? Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang tersebut. Ini kan menjaga rahasia. Kemudian berikutnya kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, iltazim bid dawabit. Maka kita harus selalu konsisten dengan kaidah-kaidah kaitan dengan menjaga rahasia ini. Ada hajah awil maslahah. Maka fala taqsib illa li maslahatin turidu tahqiqiha. Ketika ada sebuah aib yang kita tahu tentang aib tersebut, maka kita harus tahu tentang maslahat. Kira-kira boleh enggak kalau saya menyebarkan ini? Ada enggak maslahat di situ? Kalau ada kemaslahatan, ya tentu kita jaga, kita sebarkan. Kalau tidak ada kemaslahatan, ya udah lebih baik kita jaga aib tersebut kaitan dengan bab ini. Kemudian idza kanatil kasfu darurah. Kalau kita menyebarkan aib itu adalah darurat, maka ya tentu ketika kita menyebarkan itu adalah sebarkan sesuai dengan kadar daruratnya itu. Ya ketika kita berbicara tentang aib seseorang, kaitan dengan itu saja ceritakan, jangan aib yang lain yang tidak ada kaitan dengan itu. Kadang ketika menceritakan tentang A, tapi akhirnya B, C, D dan seterusnya, akhirnya nyambung semua. Padahal kita butuhnya adalah hanya bab A saja. Makanya apa? Biqadri tilkad darurah awil hajah. Maka kalau kita mau menceritakan tentang memang itu dalam kondisi darurat, hanya sesuai dengan daruratnya itu saja. Yang lainnya tidak usah diceritakan. Idza kunta wakilan antil kal asrar fala takshifa illa bi idni man wakkala 'alaiha. Kalau kita kebetulan adalah menjadi wakil orang yang diminta untuk menjaga amanah ini, jangan sampai kita membuka amanah tersebut kecuali atas seizin orang yang telah mewakilkan kepada kita semuanya. Maka kemudian jangan lupa ada beberapa nasihat Nabi SAW kaitan dengan ini. Ya, kafa bil mari itsman. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa idza an yuhadditsa bi kulli ma sami. Setiap apa yang dia dengar dia ucapkan. Ya, itu bisa jadi berdosa kaitannya. Kemudian kata Rasul min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Salah satunya tadi menyebarkan aib dan lain sebagainya. Mungkin itu kan tidak ada manfaatnya, udah lebih baik jangan. Kemudian sitrul muslim fadilah. Kemudian kalau kita menjaga aib seorang muslim, satu keistimewaan. Tadi sudah disampaikan hadisnya. Tidaklah seorang hamba menjaga aib hamba yang lain di dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaga aibnya di hari kiamat. Kemudian al-asrar amanah, bahwa yang namanya rahasia itu adalah amanah. Aib itu amanah, maka jangan sampai kita mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Idza haddasa ar-rajul al-hadits summa latafata fahiya amanah. Apabila seseorang menceritakan sesuatu dengan satu perbicaraan, kemudian kemudian setelah itu dia pergi dari tempat tersebut, maka itu adalah amanah. Tentu kita harus menjaga kaitan dengan amanah tersebut. Kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita untuk selalu bisa menjaga
aib seorang muslim dan kita tidak menyebarkannya kecuali dalam keadaan darurat. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin kajian kita di sore hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pertemuan kajian hadis Riyadhus Shalihin di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila qomit thoriq. Nasrun minallah fatun qarib ihdinas siratal mustaqim fastabiqul khairat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.